girls, welcome back to Sunspec Creations. Oke guys, assalamualaikum. Kali ini kita bakal ngebahas mengenai PPG itu butuh duit, real talk biaya hidup mahasiswa PPG Busana. Karena kemarin tuh ada yang nanya ke saya mengenai biaya PPG itu gimana ya, terutama mata kuliah mana yang paling banyak menghabiskan uang, karena dia nggak mau merepotkan orang tuanya, menyusahkan orang tuanya, dan dia bekerja dulu mau nabung untuk PPG. Saya salut sih sama perjuangannya, jadi akhirnya saya bikin konten ini karena ternyata setelah saya riset, yang saya kira itu banyak yang ngebuat konten mengenai biaya hidup PPG, tapi ternyata tidak serinci ini dan tidak serinci itu gitu. Jadi di sini saya akan ngebuat biaya mengenai PPG. Nah, sebelum kita ngebahas, kalau memang ada suara kebisikan, mohon maaf ya, karena memang tiba-tiba ada yang ngelas di situ. Nah, jadi yang kita bahas itu pertama, saya akan jelasin nih biaya atau apa yang saya alami selama PPG, terus nanti di bawah ada rinciannya. Jadi ini sekarang saya cerita dulu mengenai diri saya, jadi nanti teman-teman bisa tarik ke diri teman-teman mengenai biaya PPG ini gitu, jadi bisa dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu ada biaya kos. Kalau misalnya tempat PPG teman-teman itu tidak satu kota dengan kota asal teman-teman. Kalau saya itu kan kotanya ada di Asahan, di Kabupaten Asahan, dan saya itu kuliahnya di Medan, di Unimed. Jadi saya ada biaya kos. Nah, kos saya ini 550.000 per bulan, udah termasuk air pump. Maksud semua kebutuhan dasar ini tuh ya, kosnya itu aman dan nyaman gitu. Induk kosnya atau ibu kosnya itu ada di sini, jadi bukan kos-kosan yang pisah, jadi aman. Kemudian listriknya itu saya bayar sendiri, itu 20.000 sebulan. 20.000 ini itu udah nge-charge laptop, HP, tablet, setrika, kipas, rice cooker, teko listrik, panci listrik, bahkan charger lampu belajar sama jam digital saya. Nah, kos saya itu 3 petak, ada ruang depan, ada kamar tidur, sama ada dapur. Nggak ada AC, tapi kamar mandi di dalam, nggak ada wifi, tapi ada dapur sendiri. Jadi itu nyaman dan aman. Ini syarat mutlak kalau kamu tuh introvert, butuh ketenangan buat belajar dan pengen bertahan di PPG. Karena kan PPG itu berat ya. Kalau saya pribadi sebagai orang introvert itu saya tidak suka gabung sama kawan-kawan yang lain karena ntar repot nih, ada yang minta tugas. Kalau minta ajarin nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kan ada yang minta tugas dan lain-lain. Terus nanti ada yang pacaran bawa cowoknya gitu-gitu, saya nggak suka yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih pilih yang sendiri, yang aman dan nyaman, bisa istirahat gitu. Nah, tips pilih kos dari saya itu, kalau saya pilih yang dekat kampus. Kenapa? Karena hanya kampus yang suka nyuruh mahasiswa datang tiba-tiba. Kalau sekolah itu kan nggak akan. Tapi terserah teman-teman dan pertimbangin lagi. Jadi mau pilih kosnya itu dekat kampus, dekat sekolah, atau sama di tengah-tengah gitu, dekat ke kampus dan dekat ke sekolah. Soalnya nanti memang di semester 2 kita kebanyakan menghabiskan waktu itu di sekolah. Tapi nggak tahu juga ya, karena itu kan tergantung kampus masing-masing. Kalau di Unimed, di semester pertama itu seminggu kuliah, seminggu ke sekolah. Nah, di semester kedua itu Senin sampai Kamis di sekolah, Kamis siang sampai Jumat itu di kampus. Tapi kadang-kadang kan ada juga kampus yang Sabtu dan Minggunya tuh ada di kampus. Jadi nanti coba dicek and recheck kampus tujuan PPG masing-masing. Biasanya kalau yang kejuruan kayak kita itu kan gampang ditebak gitu. Kalau di Sumatera Utara, otomatis PPG-nya itu pasti hanya ada di Unimed. Karena cuma Unimed yang ada tata busana. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, dan lain-lain, coba cek and recheck kampus mana yang ada. Jadi kalaupun kita dibuat di luar, ya kita udah pasti tahu lah di kampus mana kita berada. Kalau misalnya di Padang kan UNP gitu. Nah, kemudian ada transportasi harian. Jadi kalau transportasi harian ini kan kita bakal tetap ngeluarin biaya kendaraan apa yang kita naikin. Karena saya tidak punya motor atau nggak punya kereta untuk bahasa Sumateranya. Jadi saya tuh naik bus listrik karena adem, bebas asap rokok, dan nyaman. Tapi kan nanti ada juga nih saya jalan kan, dari kos ke Simpang kan tetap jalan. Jadi lumayan ngehemat 3.000. Tapi kalau kalian punya motor pribadi atau kereta, pasti kan ada biaya bensin. Nah, itu nanti terhitungin lagi. Terus biaya servisnya. Alternatif ada kayak kalau misalnya teman-teman boncengan sama temen, tapi nanti kayak patungan uang minyak ya kan. Terus bisa naik sepeda kalau deket, langganan ojek nih biar lebih murah. Jadi kayak pertimbangin mana yang paling oke gitu untuk menghemat biaya. Kemudian ada biaya makan dan jajan. Nah, kalau saya pribadi tipikal orang yang tidak makan
3 kali sehari, nggak makan nasi 3 kali sehari. Jadi saya paling makan nasi tuh 1 sampai 2 kali aja. Selebihnya saya tuh sukanya ngemil, jajanan, roti, ya gitu-gitu. Nah itu nanti teman-teman bisa hitung biaya makannya. Standarnya kan nasi ayam penyet, ayam geprek dan segala macam ayam itu kan 10.000. Kalau di Medan, kurang tahu nih kalau di tempat lain. Tapi kalau misal kayak nasi Padang gitu dia udah 12 sampai 13.000, 13 sampai 15.000 lah. Jadi teman-teman pertimbangin aja gitu gimana bagusnya. Lebih bagus sih masak sendiri kalau punya alat dan waktu. Kalau saya kan kalau dari Senin sampai Jumat itu nggak bisa masak. Repot soalnya pagi sampai siang sekolah. Memang ada waktu tuh dari jam 3 kan atau jam setengah 4. Tapi pasti capek dan dipakai untuk istirahat. Terus malamnya nugas jadi nggak sempet. Lebih pilih makan yang beli, makan terbang istilahnya. Tapi nanti kalau di weekend kan lagi libur Sabtu Minggu, jadi bisa masak. Ya alhamdulillahnya Unimed Sabtu Minggu kan libur. Di sekolah juga nggak ada masuk tuh jadwalnya. Jadi bisa masak sendiri. Jadi nanti teman-teman pertimbangin nih biaya makan dan jajan. Kemudian listrik dan internet. Nah kalau saya kan di sini di kosnya nggak ada wifi. Ya kalau teman-teman nanti punya kos atau punya rumah yang ada wifi. Kalau saya tuh listriknya kayak tadi saya bilang hemat 20.000 cumaan 1 bulan itu token. Nah kalau kuota ini baru saya agak boros soalnya saya suka nontonin podcast, nonton YouTube kan, ngedit video untuk konten saya ini juga perlu kuota yang banyak, ngeditnya pakai kuota, renderingnya pakai kuota, uploadnya lagi pakai kuota. Jadi kemungkinan teman-teman nggak akan habis segininya sih. Tapi memang kalau di PPG itu tugasnya nanti ada buat video, ada nge-upload ke Google Drive, gitu-gitu. Jadi memang harus dipersiapin. Ini ada beberapa tips hematnya, bisa dibaca. Kemudian, biaya print dan tugas. Kalau memang teman-teman punya mesin print, bisa dibawa. Selain bisa menghemat biaya print kita, bisa juga dijadiin ladang usaha untuk teman-teman yang lain. Kan kayak, ngeprintnya sama aku aja gitu. Karena tugas print ini sebenarnya enggak banyak. Dari semua mata kuliah, yang kebanyakan ngeprint itu hanya PPL, karena dia wajib ada laporan kan yang ditanda tangan basah. Kita tanda tangankan sama pamong, terus kita upload. Kita scan, baru kita upload. Tapi ada juga dosen yang dia males mungkin tanda tangan basah, jadi dia ngasih tanda tangan digitalnya dan ngasih izin dia ke kita untuk pakai tanda tangan itu. Nah, kebetulan kalau di saya dosennya tidak mau nggak ngasih tanda tangan digital. Pamong mau sama dosen pembimbing itu nggak ada yang pakai tanda tangan digital, jadi memang harus minta tanda tangan basah terus. Jadi ya kena di biaya ngeprint di situ. Jadi kalau memang pamong dan dosen yang nggak kayak gitu ya teman-teman gampang nggak pakai biaya print. Paling yang di print kalau memang ada tugas-tugas tertentu kayak bikin media pembelajaran dan lain-lain. Jadi nggak sebanyak itu sih. Kemudian ada persiapan outfit dan alat praktik. Ini kalau PPG wajib kudu dan fardu itu punya baju hitam putih. Dalam artian atasan putih, bawahan hitam. Baju putih, punya celana atau rok putih. Rok hitam, salah, astagfirullah. Punya celana atau rok hitam, bawahan hitam. Karena memang pakaian wajib kita tuh hitam putih. Nanti kalau misalnya ada seminar, ada pertemuan dan lain-lain, itu wajibnya pakai hitam putih. Kalau yang berhijab itu hijabnya wajib hitam, kalau untuk acara-acara resmi. Tapi kalau nanti di sekolah, bebas aja sih pakai jilbab warna apa. Tapi biasanya Senin untuk pakai warna hitam. Kemudian sepatu guru yang proper, bukan sneakers ya guys, sepatu guru yang emang shoes lah untuk guru gimana. Lalu ada baju olahraga. Di sekolah kan nanti ada ya sekolah yang senamnya itu di Jumat, ada yang senamnya di Sabtu. Kalau kita nggak masuk ngajar di situ, kita kan ikut senam juga. Jadi siapin memang baju olahraganya. Kemudian seragam tambahan, kalau nggak wajib jangan dibeli. Sayang. Ingat, ini bukan biaya bulanan, tapi persiapan PPG. Seragam tambahan ini gimana? Kadang-kadang kan kawan kelas mau nih, patungan yuk kita bikin baju PDH yuk, bikin baju ini yuk, bikin baju ini yuk. Bagi yang uangnya banyak, mengeluarkan 100 sampai 200 ribu untuk bikin baju seragam itu mungkin nggak masalah. Tapi bagi kita yang anak rantau, apalagi yang benar-benar berusaha menghemat uang tapi pengen melanjutkan pendidikan, ini kan berharga banget gitu. Iya kalau bikin seragamnya satu. Kalau misalnya banyak, kadang-kadang kan ada yang kayak gitu. Ayo baju olahraga bareng ya, baju batik, baju PDH, udah 3 baju nih. Jadi itu harus benar-benar dipertimbangin sih.
Kemudian ini ada project dan seminar. Jadi project kepemimpinan inilah yang menghabiskan banyak sekali biaya. Project ini otomatis udah pasti tuh biayanya ya di atas 1 juta tuh. Agak susah kalau misalnya gimana menghemat itu biayanya di bawah 1 juta. Tapi yang bikin berat itu kalau anggotanya sedikit. Kalau anggotanya banyak pasti ringan. Misalnya biaya projectnya 1 juta keseluruhan. Satu kelompok isinya 12 orang, nggak nyampe 100 ribu. Tapi kalau kayak kami, total biaya kami tuh workshop bikin canting cap 1,7 juta dibagi 4 orang. Itu kan udah banyak banget. Jadi memang ini sih biaya terbesarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa ngebuat projectnya oke, tapi dengan budget yang minim, itu lebih bagus. Makanya di sini teamworknya itu penting, gimana biar budgetnya nggak bengkak. Lalu untuk seminar, di sini nanti ada tiba-tiba disuruh seminar ke hotel. Hari ini nih kita seminar di hotel ya, jadi nggak masuk sekolah. Nanti Sabtu ada seminar ya di hotel. Dan ini pemberitahuannya pasti mendadak. Tiba-tiba. Karena kenapa saya masukin biaya seminar? Karena ongkos ke sekolah atau ongkos ke kampus pasti beda ongkos ke seminarnya kan. Karena di zaman kami, di angkatan kami, di Unimed ini, kami tuh udah 3 kali seminar ke hotel. Itu ada 2 hotel yang berbeda, ada 2 hotel yang sama. Dan memang sebenarnya di hotel gitu, bukan di kampus. Tapi kalau saya tanya dengan teman saya yang sebelumnya kuliah PPG di Unimed, mereka nggak ada nih seminarnya di hotel, mereka seminarnya hanya di kampus. Jadi ya itu, makanya dia tergantung angkatan juga, tergantung kampus, ini beda-beda. Kemudian nongkrong dan refreshing. Kalau misalnya teman-teman tipe yang nongkrong, itu kan pasti harus disiapin di budgetnya. Terus kalau memang yang suka nonton ke bioskop, siapin budgetnya gitu. Karena memang PPG ini kan capek, wajib juga nih kita punya refreshing kan, entah sesekali pengen ke mall, ke cafe mana, atau pengen nonton kan, jadi disiapin aja budgetnya. Kemudian ada dana darurat dan self care. Dana darurat ini kalau misalnya tiba-tiba teman-teman sakit, atau tiba-tiba ban bocor, kereta rusak atau kecelakaan, tapi nauzubillah min dzalik jangan sampai, cuma kan kita persiapin gitu. Mana tahu, karena kan kita nggak mau ngerepotin orang tua. Kalau misalnya yang nggak masalah, orang tuanya mau ngebantu kan bisa langsung telepon kan, "Mah, Pak, saya butuh uang nih karena gini. Tapi kalau kita yang enggak kan tetap harus ada pegangan gitu. Ataupun kalau kita mau menghubungin orang tua kan butuh proses ya sampai orang tua ngirim dan lain-lain. Apalagi kalau orang tuanya memang tidak atau belum terbiasa dengan digital yang bisa ngirim dari m-banking gitu. Lalu untuk self care-nya kayak biaya skincare, sabun, odol, shampoo, so clean, sunlight yang 50 itu dibudgetin lah. Kalau saya sih saya budgetin 50.000 per bulan. Laundry ini saya budgetin juga 20.000 per 2 minggu karena kadang-kadang nggak sempat nyuci. Kalau nyuci tuh ngabisin banyak waktu gitu. Dan tangan saya sensitif, sering merah gitu kalau udah nyucinya kebanyakan. Atau nyucinya yang berat-berat kan kayak celana jeans, jaket jeans. Makanya laundry aja dan waktunya dipakai untuk ngerjain tugas. Terus untuk galon air minum itu 7.000 per 2 minggu. Kemudian ya belanja bulanan yang buat masak, kayak saya bilang yang saya masak di weekend gitu, dibudgetin aja. Karena tadi saya orang yang suka ngemil, itu saya masukin di sini juga sih. Budgeting beli jajanan. Nah, sekarang kita masuk ke rincian lengkap biaya PPG mulai dari pendaftaran sampai biaya hidup selama PPG. Jadi di sini ada biaya awal daftar PPG. Jadi pertama kali kita daftar PPG itu pasti bayar 200.000 untuk administrasi. Sama untuk ini sebenarnya kita untuk ngebayar ruang ujian sih kayak UTBK-nya gitu, ujian komputernya. Sama biaya yang dikeluarin ya ini ongkos ke tempat ujiannya. UTBK ini sebenarnya ujian berbasis komputer kan. Jadi tuh deh, biayanya berapa nih? Kalau dari rumah saya ke tempat ujiannya itu hanya 10.000 karena saya pilih lokasi yang dekat rumah. Nah, kalau misalnya teman-teman tinggalnya di Jakarta atau tinggalnya di Medan, pilih tempat lokasi UTBK-nya itu yang sama gitu. Kalau kita tinggalnya di Medan, pilih di Medan. Kalau di Jakarta, pilih di Jakarta. Jangan karena pengen yang keren, pengen yang jauh gitu.
tinggalnya di Medan, pilih ujiannya di kisaran gitu. Ngapain jauh kali, udah di Medan aja. Karena itu mungkin nggak berasa tapi nanti berasa gitu uangnya. Jadi pilih yang terdekat gitu. Terus ini totalnya 220.000 ya di awal. Nah kalau misalnya kita udah lulus di sini, udah daftar awal dan udah lulus, kita masuk ke yang selanjutnya. Kalau lulus sama daftar ulang. Kalau udah keluar nih, kita udah lulus nih, udah lulus UTBK, udah lulus wawancara, maka yang harus kita siapkan adalah materai 10.000 untuk surat pernyataan. Kemudian pas foto, ini nanti ketentuannya akan dikeluarkan oleh kampus. Jadi teman-teman nanti tunggu aja daftar ulang yang dikeluarkan dari kampus. Cari tahu website kampus kalau udah dinyatakan lulus gitu. Segera cari tahu informasinya. Ini sebenarnya ada di video sebelumnya sih kalau nggak salah. Kalau udah lulus ngapain gitu. Ada di video seri PPG sebelumnya, jadi pasti udah tahu. Kalau yang udah nonton video itu, ketika ngikutin video saya yang ini pasti udah tahu sih. Terus ini ada biaya daftar ulang. Nah, kita nggak tahu nih, kalau Unimed ini gratis. Cuma katanya ada juga beberapa kampus yang bayar. Jadi ini cari tahu masing-masing ya guys. Kampus di daerah masing-masing. Atau kampus yang akan teman-teman tuju untuk PPG. Kemudian ada biaya print surat, fotokopi berkas, dan map. Nah ini biayanya 20.000 nih. Kalau punya print sendiri alhamdulillah. Jadi sesuaikan mapnya. Karena biasanya warna mapnya ditentukan sama kampus. Jadi itu, ya ini perkiraan lah gitu. Karena kan nggak semahal itu sebenarnya. Nih SKCK, fotokopi sama leges. Ini kan ke Polres atau Polsek masing-masing nih. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah punya SKCK dan masih berlaku, udah pakai itu aja, nggak usah bikin baru. Kemudian ini ada surat kesehatan jasmani, S-nya ketinggalan. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan bebas narkoba atau nafza. Kalau saya, di sekitar 300 sampai 400.000. Itu bikinnya di rumah sakit umum yang ada di Asahan. Nah, kalau teman-teman ada di kota besar atau di kota-kota lain, biasanya harganya beda. Kemarin ada yang sampai 600.000. Dia bikinnya di mana gitu, daerah mana. Jadi ini tergantung daerah masing-masing. Jadi kalau teman-teman bisa dapetin yang murah, alhamdulillah. Dan usahain juga cari rumah sakit yang memang bisa kasih ini dengan harga murah gitu. Tapi memang harus rumah sakit yang ini sih, kalau nggak salah rumah sakit yang punya negara gitu, antara Bayangkari atau rumah sakit umum atau rumah sakit TNI gitu-gitu ya. Terus ini ongkos urus surat kesehatan, surat SKCK dan lain-lain itu kan juga dipertimbangkan ya. Apalagi kalau kita tidak punya kendaraan. Kayak saya kan nggak punya kendaraan, jadi saya Gojek. Jadi dipertimbangin. Kalau misalnya naik angkot kan lebih murah. Kemudian ongkos daftar ulang. Nah, ongkos daftar ulang ini gimana? Kalau saya kan di Asahan. Terus saya kan kampusnya di Medan. Itu 4 jam dari kota saya. Jadi dari rumah ke stasiun itu 10.000. Dari stasiun Asahan ke Medan itu 27.000. Baru dari stasiun Medan ke kampus itu 10.000. Nah, itu kan 50, 1, 2, 3, 4, 47.000 ya. Kali 2, 94.000 PP. Jadi itu dia biayanya. Nah, totalnya itu sekitar 646.000 yang dikeluarin. Kurang lebih. Jadi itu teman-teman siapin. Lalu kita masuk ke gambaran biaya hidup per bulan nih. Jadi kayak tadi, kita udah masuk ke biaya kos. Jadi kos ini pertimbangin kayak tadi nih listriknya, atau ada wifi, kamar mandi luar, kamar mandi dalam, atau udah ada isinya atau belum, atau kosongan. Ini kan perlu dipertimbangin. Karena kan bakal masuk ke biaya ini kita juga. Kita perlu beli kasur atau enggak, perlu beli bantal atau enggak, gitu-gitu kan. Kemudian biaya listriknya, ini ada ongkos transportnya ke sekolah. Nah ini kayak yang saya bilang tadi gitu. Ini saya hitung ongkos saya, karena Senin sampai Rabu itu kan ke sekolah, PP. Ini biaya semester 2 sih. Terus kalau di Kamis siang, itu kami ke kampus. Nah, Jumat baru ke kampus. Jadi ini perhitungannya satu-satu nih. Jadi itu dipertimbangin. Kemudian ini ada ongkos transport kos ke sekolah. Iya, ini perhitungan untuk biaya Kamis ini. Ini saya rinciin satu-satu. Untuk teman-teman nih, demi teman-teman saya hitung nih ongkos saya nih. Ongkos transport kos ke sekolah berapa, yang sekolah ke kampus ke kos, naik angkot nih. Total biaya ongkos saya 1 bulan itu sekitar 300.000-an. Lumayan juga sih. Nah kemudian ini ada makan dan jajan 10.000. Kita hitung 10.000 kan satu hari. Kalau berarti sehari 3 kali 1 bulan kan 300.000. Sabtu Minggu kita ikutin karena nggak mungkin kita nggak makan kan. Kalau yang ongkos tadi kan tuh hitungannya Senin sampai Jumat. Terus ini belanja makanan bulanan.
Ini yang tadi, ini perkiraan. Kemudian ini skincare sama keperluan pribadi. Ini jadi saya catat nih. Terus laundry, galon air, print tugas, biaya refreshingnya, ini kuota internetnya. Jadi total 1 bulan tuh perkiraannya saya mengeluarkan biaya 1.648.000. Jadi ini tabel yang ini saya buat itu untuk bantuan buat teman-teman untuk merinciinnya. Jadi karena ini udah saya pikirin dari seminggu yang lalu nih. Ketika ada yang nanya itu saya rencanain, saya matengin gimana nih buat kontennya untuk membantu teman-teman. Jadi saya benar-benar ngingat lagi, saya kulik lagi, saya observasi lagi untuk ngebikin tabel kayak gini biar teman-teman benar-benar bisa mempertimbangkan tanpa ada yang terlewat. Lalu teman-teman tinggal menyesuaikan diri. Makanya tadi di awal saya jelasin semuanya, kemudian baru di bawah ini selanjutnya saya jelasin rinciannya. Walaupun nggak terlalu saya jelaskan kan, karena udah dijelasin di awal, tapi teman-teman bisa tahu nih pembagiannya, tabel-tabelnya gitu. Terus ini ada budgeting yang bukan bulanan tapi perlu dipertimbangkan. Misal perlengkapan kos. Ini saya bikin estimasinya 500.000 sampai 1,5 juta. Karena kan bisa aja kita butuh kasur, rice cooker, bantal, lemari, jemuran, dan lain-lain. Apapun lah yang dibutuhin di kos kan. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja apa yang dibutuhin. Kemudian dana darurat. Mana tahu ada kejadian apa gitu. Lalu ada obat-obatan pribadi kayak vitamin, paracetamol, minyak angin, plester, dan lain-lain. Kita kan nggak tahu nih tiba-tiba tangan kita luka atau gimana. Terus ada donasi atau infak, mana tahu yang pengen sedekah. Kayak tadi baju putih, kalau memang belum punya baju putih itu tolong disiapin. Rok atau celana hitam bawahannya kalau memang belum ada disiapin. Sepatu ngajarnya juga kalau memang belum ada boleh disiapin. Jilbabnya kalau belum ada yang warna hitam disiapin. Baju olahraga kalau memang sekolahnya udah memang nyuruh ikutan olahraga itu disiapin. Baju batik juga harus disiapin karena kita nggak tahu tiba-tiba disuruh batik atau enggak. Di sekolah kami tuh wajib pakai batik di hari Kamis. Makanya untuk teman-teman sekolahnya gitu pertama kali dikenalin atau pertama kali datang langsung ditanyain, Bu, kami seragamnya gimana ya? Ikut sekolah atau gimana? Terus ketentuannya gimana? Nah, kemudian ini seragam kawan kelas, mana tahu diajak bikin baju bareng. Kemudian ada lanyard PPG. Ini yang wajib dibikin kalau udah keterima nanti. Kalau udah keterima, udah ke kawan kelasnya, wajib bikin lanyardnya karena ini kayak identitas kita gitu. Lalu proyek kepemimpinan ini kayak tadi sih. Ini saya buat 100 sampai 500.000 per orang. Karena per kelompok itu udah pasti di atas 1 juta. Jadi ini pinter-pinternya teman-teman lah ngatur gimana biar biaya proyeknya ini nggak mahal. Nah, kemudian ada mic, tripod, power bank. Ini untuk bikin konten. Sama kalau teman-teman nanti bakalan bikin video. Karena nanti ada beberapa tugas di LMS yang mengharuskan kita tuh ngebuat video, nge-tag video. Lalu nanti di akhir kan kita ada ujian UKIN dan kita pasti bakal butuh tripod. Kalau mic ini menyesuaikan sih. Boleh ada, boleh enggak. Kemudian payung atau jas hujan. Karena kan ini musim hujan nih. Teman-teman pasti juga butuh. Kalau nggak hujan ya panasnya panas banget kan. Jadi payung UV itu kayaknya sangat membantu. Kemudian tas formal atau tote bag. Ya kalau bisa teman-teman punya tasnya itu tas sandang gitu. Tas yang di belakang. Karena kita ini kuliahnya tuh always bawa laptop. PPG tuh selalu pakai laptop. Nggak pakai kertas. Jadi kalau misalnya ditenteng-tenteng doang pasti capek gitu kan bawa laptopnya. Kecuali laptopnya kecil. Ya kalau yang punya laptop besar ya wajib tas sandang gitu. Pegel pasti. Jadi kesimpulannya teman-teman harus rinciin biaya pengeluarannya, mana yang bulanan, mana yang 1 kali, pisahin dana buat refreshing sama dana darurat. Hemat itu penting, tapi jangan sampai kamu hilang arah, jangan pelit juga, kesehatan itu yang utama, karena PPG ini berat. Kemudian tetap waras, tetap semangat, dan tetap hemat, karena PPG itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari karirmu sebagai pendidik yang bukan hanya mengajar, tapi juga menginspirasi. Nah oke, sekian video kita hari ini mengenai biaya PPG Prajabatan, khususnya di bidang busana. Oh ya, di bidang busana itu nggak ada jadi-menjadi guys, kita hanya belajar mengenai gimana jadi guru yang baik. So, thanks sudah nonton video ini. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung komen aja di bawah, pasti saya bales. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah, assalamualaikum.